Halo anak-anak, hari ini kita ketemu lagi untuk beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan, sebelum memulaikan ibadah kita mau bersemangat dengan tepuk Yesus. Tepuk Yesus. 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 Yes. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu sudah tepuk Yesus ya. Semangat kita berdiri semua anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Walaupun ibadah live tapi kita tetap semangat. Kita naikkan pujian, minta Tuhan pimpin. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mengucap syukur Tuhan baik bagi kami semua yang sudah memelihara kami, menolong kami. Bahkan saat ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya biarlah Tuhan yang kuasai kami semua, sehingga di dalam ibadah ini kami memberi yang terbaik kepada Tuhan buat segala kasih anugerah-Mu dan membalas itu semua Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk masuk di dalam ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita mau masuk pujian yang pertama. Ya, bangkit berdiri, kita tetap semangat ya anak-anak. Kita naikkan pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Anak-anak masih semangat untuk memuji Tuhan? Oke, kita akan memuji Tuhan. Pujian yang kedua, senang-senang jadi anak Tuhan. Belajarku memuji
pujian sampai di sini, dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, dan sebelumnya kita angkat dulu satu pujian. Kita naikkan pujian, berilah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami lewat puji-pujian ini. Dan tiba saatnya Tuhan, anak-anak sekolah minggu merindu memberi persembahan tanda ibadah kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Berkati pekerjaan orang tua, berkati anak-anak yang sekolah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan kami memberikan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan anak-anak sekolah minggu di rumah, kita naikkan pujian kasihnya seperti sungai. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyanyi dulu satu lagu, lalu kita masuk dalam doa. Kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci. Tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Karena itu berikan kami telinga seorang murid supaya kami bersungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu. Urapi juga hati kami Tuhan, supaya firman-Mu dapat tersimpan di dalam setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita akan mendengarkan cerita Tuhan tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, pada suatu hari ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah ahli Taurat dan dia yang mengajarkan 10 hukum Taurat dan
cara untuk mentaati hukum Taurat itu. Dan dia juga percaya bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Dan pada saat itu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus, "Apa yang kau baca dalam kitab itu?" Lalu orang tersebut berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus berkata, "Ya benar, apa yang kau katakan itu." Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa perbuatlah seperti apa yang tertulis di dalam hukum itu. Tetapi orang itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, siapakah sesamaku manusia?" Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan satu cerita. Ada seorang bapak yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Dia berjalan seorang diri dengan membawa pakaian dan uang di dalam tasnya. Jalan yang dilewati sangat curam dan sepi. Orang takut melewati jalan itu karena takut pada perampok yang sering bersembunyi di gua-gua di sepanjang jalan itu. Saat itu cuaca cerah dan pada siang hari udara panas. Orang itu beristirahat sejenak dan berteduh dekat batu-batu besar. Ia minum dari botol airnya, kemudian ia meneruskan perjalanannya. "Seandainya aku sudah sampai di Yeriko," pikirnya. Tiba-tiba 2 orang dengan muka ganas muncul dari balik batu. Seorang di antara mereka memegang kayu pemukul yang besar. Mereka menyerang orang itu. Yang satunya merampas tas dan membawa lari, sedangkan yang lain memukul kepalanya. Mereka mengambil pakaian dan tas orang itu. Kemudian mereka segera pergi meninggalkan orang itu tergeletak setengah mati di tengah jalan. "Tolong, tolong!" teriak orang itu, tapi tidak ada yang mendengar. Tak lama kemudian orang itu mendengar langkah-langkah kaki. Ada orang yang berjalan menuju ke arahnya. Orang yang berjalan itu adalah seorang imam yang datang dari Yerusalem. Ia baru melayani di Bait Allah. Imam itu melihatnya, tapi ia menghindarinya dengan berjalan ke arah yang lain karena ia tidak mau menolong. Tak lama kemudian terdengar lagi langkah-langkah kaki. Kali ini seorang Lewi. Ia adalah pembantu imam. Akankah ia memperhatikan orang yang sedang sekarat itu? Orang Lewi melihat orang yang berlumuran darah itu, tetapi ia juga berlalu dan berjalan ke arah yang lain karena tidak mau menolongnya. Matahari hampir terbenam dan malam sudah hampir tiba. Apakah sudah tidak ada harapan? Tiba-tiba terdengar lagi suara yang lain. Tok tak, tok tak. Sepertinya ini bukan langkah kaki. Apakah itu? Itu adalah suara langkah keledai. Orang Samaria yang naik keledai. Ketika ia sampai dekat kepada orang yang dirampok itu, ia segera turun dari keledainya. Ia berdiri dan memandang orang yang tergeletak. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia mengambil minyak dari tasnya dan juga anggur. Ia membersihkan luka orang itu dengan anggur dan membasuh dengan minyak. Kemudian ia membalut kepala dan kakinya. Dengan hati-hati ia menaikkannya ke atas keledainya. Ia sendiri berjalan menuntun keledainya. Saat mereka tiba di tempat penginapan, orang Samaria itu membayar sewa kamarnya, lalu membaringkan orang itu di atas tempat tidur. Ia merawatnya, membelikan makanan, dan membersihkan badannya. Keesokan harinya orang Samaria harus pergi, tapi orang itu belum bisa ikut dengannya. Ia masih harus beristirahat beberapa hari lagi. "Rawatlah orang ini," kata orang Samaria kepada pemilik penginapan. "Dan kalau engkau perlu tambahan uang lagi, aku akan membayarnya pada saat aku lewat lagi ke sini." Kemudian ia pergi. Cerita Tuhan Yesus sudah selesai. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat, "Katakanlah, dari ketiga orang ini, siapakah di antara mereka menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun?"
orang Samaria yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ahli Taurat itu menjawab, "Jawabanmu benar," kata Tuhan Yesus. "Sekarang pergilah dan perbuatlah demikian." Siapakah sesama kita? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, orang yang memerlukan pertolongan adalah sesama kita. Sesama kita yang pertama-tama adalah orang tua, kakak atau adik, teman-teman di sekolah yang kita temui setiap hari. Tapi mungkin ada juga yang lain yang kita tidak kenal, yang juga menjadi sesama kita saat mereka memerlukan pertolongan kita. Kalau kita jatuh, pasti kita senang kalau ada seseorang yang membantu kita berdiri dan mengantar kita pulang ke rumah. Jika kita sedih, pasti kita senang kalau ada orang yang datang menghibur. Inilah yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri sendiri. Kita dapat mengasihi sesama karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, Dia menolong kita untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Ya, oke anak-anak, ayat hafalan kita hari ini dari Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, sekali lagi Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita akan menyembah Tuhan. Semua ambil sikap yang baik untuk kita menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami akan menyembah-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bersungguh-sungguh, supaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Ya, semua berdiri kembali atau ambil kembali posisinya yang semula dan kita akan masuk dalam doa. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu di rumah angkat tangan, kita menutup ibadah dan kita naikkan pujian Bapa. Terima kasih. Angkat tangannya semua. Terima kasih.
matanya semua, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Kami bersyukur bahwa ibadah sekolah minggu ini Tuhan bisa berjalan dengan baik karena kasih kemurahan Tuhan. Engkau yang sudah ambil alih semuanya Tuhan ibadah sekolah minggu. Anak-anak di rumah sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus yang memberkati. Guru-guru yang sudah mengajar Tuhan memberkati. Bahkan pemain musik Tuhan, semua yang ambil bagian Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, berkati orang tua, anak-anak sekolah minggu, berkati anak-anak sekolah minggu yang sekolah, walaupun Tuhan ibadah lab, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama anak-anak sekolah minggu semua yang ada di rumah. Berkati dalam bangku sekolah yang belajar online, Tuhan memberkati semuanya. Berikan kesehatan, kekuatan supaya anak-anak sekolah minggu ini senantiasa belajar mengandalkan Tuhan, berseru berharap hanya kepada Tuhan. Dalam setiap Tuhan anak-anak yang sekolah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kami dan melindungi kami. Ibadah sekolah minggu ini Tuhan kami tutup dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan anak-anak, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat hari Minggu. Shalom.